Sejak hari ini, juara tinju di kelas berat ringan yang tak terbantahkan resmi dicopot. Dmitry Bivol harus puas dengan keputusan ini yang akhirnya mencopot status juara mutlaknya di kelas berat ringan setelah petinju Rusia tersebut menolak untuk pertarungan di sabuk WBC. Apakah ini harus dikatakan bahwa sistem regulasi tinju profesional modern tidak sempurna? Jika ditelaah lebih halus lagi, sepertinya memang belum sempurna. Namun bukan mengartikan bahwa petarung-petarung lainnya yang berjibaku di olahraga tarung lainnya juga tidak melakukan ini. Contohnya Ilia Topuria, mantan juara di featherweight UFC yang rela melepaskan gelarnya hanya demi menantang satu orang. Dan sepertinya hal yang sama juga dilakukan oleh sang juara divisi kelas berat ringan tinju profesional yang baru saja mengklaim dirinya sebagai juara yang tak terbantahkan. Hari ini atau beberapa jam lalu, Dmitry Bivol secara resmi berhenti menjadi juara mutlak di kelasnya setelah menyerahkan salah satu sabuknya WBC. Keputusannya ini memang cukup mengejutkan penggemar, namun di satu sisi ada satu hal yang patut dipahami. Alasan Bivol melepaskan sabuk WBC-nya disebabkan keinginannya untuk kembali melawan Arthur Beterbiev. Dan untuk memuluskan niatnya kembali menggelar trilogi di antara mereka, Bivol terpaksa harus menyerahkan salah satu sabuknya. Pasalnya WBC yang dipimpin oleh Mauricio Sulaiman memberikan tugas kepada Bivol agar melawan sang penantang wajib yaitu David Benavidez. Sementara Bivol sendiri sama sekali tidak berniat melawan petinju Amerika tersebut, setidaknya sebelum trilogi dengan Beterbiev selesai digelar. Sebenarnya bagi WBC, promosi ini bisa saja menyetujuinya dan memberi Bivol waktu, terutama karena skema ini bukanlah hal baru. Namun kali ini tampaknya Sulaiman memutuskan untuk menunjukkan integritas maksimal, yang menyebabkan Bivol kehilangan peran sebagai juara, meskipun cara perpisahan itu tanpa kesepakatan atau dengan cara damai. Presiden WBC itu pun mengeluarkan alasannya di media sosial dengan mengatakan, "Saya baru saja menerima pemberitahuan dingin dan impersonal dari pengacara Dmitry Bivol, Patrick Inglis, dengan argumen yang sangat konyol, sehingga saya lebih suka tidak membahasnya, yang memberitahu WBC bahwa Dmitry Bivol telah memutuskan untuk melepaskan gelar kelas berat ringan WBC miliknya. Kami mendoakan kesuksesan Bivol dan dengan ini mengonfirmasi bahwa David Benavidez adalah juara kelas berat ringan WBC dunia yang baru," tulis Sulaiman di halaman pribadinya di jejaring sosial X, menegaskan bahwa dia telah menerima keputusan dari pihak Bivol untuk meninggalkan sabuk WBC. Nah, dari keputusan tim pengacara Bivol ini akhirnya juga menjadi pembicaraan yang hangat di media, karena semua orang di dunia tinju juga mengetahui bahwa kewajiban untuk menggelar pertarungan trilogi dengan Arthur Beterbiev. Dan uniknya lagi di tengah Arab Saudi berupaya untuk mewujudkannya, WBC malah memberikan lawan wajib bagi Bivol. Selain itu, pembicaraan hangat lainnya juga kekecewaan dari kegagalan organisasi pemeringkat untuk mematuhi sistem rotasi yang telah ditetapkan dari beberapa tahun lalu dengan IBF yang telah mengklaim sebagai organisasi utama. Dan itulah dengan alasan yang tepat, seharusnya ada kaitannya untuk mewujudkan pertarungan Bivol yang berikutnya dengan warna trilogi melawan Beterbiev. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa dikatakan telah berpisah dengan rasa ketidakpuasan satu sama lain. Namun pada akhirnya tidak ada juga yang bisa dilakukan saat ini, karena Benavidez sudah resmi sebagai juara WBC kelas berat ringan yang baru dan akan segera memiliki lawan yang berikutnya. Dampak lainnya bagi Bivol berupa reaksi dari penggemar yang turut mengklaim bahwa mantan juara tak terbantahkan itu dinilai takut menghadapi Benavidez yang akhirnya akan mengacaukan pertandingan triloginya melawan Arthur Beterbiev. Hanya saja ada kemungkinan besar antara Bivol dan promotor Saudi Turki Al-Alsih. Pihak ini dimengerti dengan rasa ketakutannya jika saja Bivol kalah melawan Benavidez, maka trilogi yang ditunggu-tunggu bakalan gagal terjadi. Dan bagi David Benavidez yang hingga saat ini masih sebagai juara WBC yang belum terkalahkan dari 30 pertarungannya,
mengakui bahwa keputusan itu bukanlah satu cara yang ideal baginya untuk meraih gelar WBC di kelas berat ringan. Namun dia juga berpesan kepada penggemarnya untuk tetap tampil bagus, meski dia juga belum mengetahui siapa lawan yang berikutnya, yang dituangkannya di akun Instagram miliknya dengan mengatakan, baru saja mendapat kabar bahwa Bivol memutuskan untuk mengosongkan gelarnya alih-alih melawan saya. Kini, itu menjadikan saya juara dunia kelas berat ringan WBC. Ini bukan cara yang ideal bagi saya untuk menjadi juara dunia, tetapi meskipun demikian, saya sekarang adalah juara dunia kelas berat ringan WBC dan saya berniat untuk bertarung sebaik-baiknya. Meski demikian, banyak yang berpendapat bahwa Benavides adalah lawan yang berisiko tinggi bagi Bivol dan timnya mungkin menganggap gaya menekannya terlalu berbahaya bagi mereka. Jika kekalahan telak dari The Mexican Monster akan merusak daya jual Bivol saat menjalani pertandingan trilogi dengan Beterbiev, dan tentunya dia tidak ingin membiarkan hal itu terjadi. Selain itu, kita juga tidak tahu apakah Turki akan meninggalkan Bivol jika dia dikalahkan oleh Benavides dan berubah pikiran tentang menyusun trilogi. Sementara David Benavides mungkin hanya perlu menjalani satu pertarungan sebelum pemenang atau pecundang dari kontes trilogi Bivol versus Artur Beterbiev berusaha keras untuk merebut kembali sabuk WBC dan menjadi juara tak terbantahkan. Sulit untuk memprediksi apa yang akan dilakukan Bivol dan Beterbiev, karena keduanya telah menghasilkan banyak uang dalam dua pertarungan mereka sejauh ini. Selain itu, keduanya juga sudah beranjak tua, jadi apakah mereka kembali ingin merebut sabuk WBC dari tangan Benavides atau tidak? Masalahnya, jika ingin berbicara finansial, keduanya mungkin tidak memerlukan pertarungan tambahan setelah dua pertemuan mereka sudah mencukupkan isi rekening. Sebelum pelepasan gelar dari Dmitry Bivol ini, kronologi dari perencanaan pertarungannya dengan Benavides telah terungkap dari upaya negosiasi untuk memperebutkan gelar kelas berat ringan yang tak terbantahkan dan direncanakan akan digelar pada bulan September yang akan datang. Namun pihak Bivol masih dipertanyakan tentang kesetujuan mereka dari usulan ini. Karena sepanjang yang diketahui, pihak Riyadh Season juga lebih menginginkan pertarungan triloginya dengan Artur Beterbiev. Dan akhirnya setelah WBC menetapkan Benavides sebagai penantang wajib bagi Bivol, dan badan yang memberikan sanksi telah memutuskan batas waktu yang diberikan sebelum penawaran pada tanggal 8 April 2025. Dan itulah mengapa Bivol terpaksa mengosongkan gelar WBC-nya setelah menolak untuk melawan penantang wajib Benavides. Seperti yang dilaporkan oleh Daznen Boxing tentang pertarungannya dengan Bivol, Benavides kembali menjelaskan dengan mengatakan, "Saat ini kami mencoba menegosiasikan pertarungan, mungkin akan berlangsung pada bulan September, tetapi kami tidak tahu. Tidak semua hal dalam tinju berjalan 100%. Kami akan terus mencoba menegosiasikan pertarungan. Jika tidak terjadi, ya tidak akan terjadi, tetapi itulah yang ingin kami wujudkan." Nah, dari penjelasan Benavides ini, pihaknya tidak akan pernah mundur dari potensi pertarungan tersebut. Selain itu juga mereka merelakan pertarungan sementara agar Bivol dan Beterbiev dapat bertarung dalam pertarungan trilogi. Monster keturunan Meksiko ini juga sudah pernah ditetapkan sebagai lawan wajib Canelo Alvarez di kelas menengah super di saat Saul menjadi juara wajib untuk sabuk WBC. Namun hingga kini Benavides belum pernah mendapatkannya. Dan itulah mengapa mungkin hal ini tidak mengherankan bagi Benavides yang mungkin sudah bosan dengan pengalaman seperti itu. Dan mungkin saja dia tidak lagi mempercayai Bivol untuk melawannya setelah pertandingan triloginya. Apalagi jika Artur Beterbiev yang memenangkan pertarungan ketiga, dia bisa saja pensiun dan kehilangan semua sabuknya atau mengosongkan sabuk WBC. Itu berarti Benavides akan membuang-buang waktunya menunggu kedatangan Bivol setelah trilogi itu dilangsungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.